Namaku Kamal, dan saat ini aku sudah berusia 28 tahun. Aku sudah menikah dan sudah punya seorang putri. Aku juga sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai karyawan tetap. Aku berasal dari sebuah keluarga yang cukup berantakan. Ayah dan ibuku bercerai pada saat usiaku baru 15 tahun. Ayahku memilih untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang jauh lebih muda darinya, dan meninggalkan ibuku yang bersusah payah membesarkanku sendirian. Aku tumbuh tanpa sosok seorang ayah, sedangkan ibuku hanyalah seorang buruh cuci keliling dengan penghasilan yang pas-pasan. Namun beliau tetap mampu menyekolahkanku hingga aku lulus kuliah. Sebelum bekerja di perusahaan yang sekarang, dulu aku pernah bekerja menjadi buruh bangunan. Pernah juga bekerja menjadi karyawan di sebuah minimarket, dan berbagai pekerjaan kasar lainnya. Setelah mendapatkan pekerjaan tetap di perusahaan tempat aku bekerja sekarang, aku pun akhirnya memutuskan untuk segera menikah dengan seorang gadis yang berasal dari keluarga yang sederhana. Istriku tidak bekerja, karena ia hanya lulusan SMA. Sementara ibuku yang mulai sakit-sakitan juga ikut tinggal bersama kami di sebuah rumah yang aku beli secara kredit. Karena sebelum menikah, aku dan ibuku hanya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Sejak menjadi karyawan tetap dan juga sejak aku menikah, hidupku mulai membaik. Aku merasa bahagia menjalani kehidupan kami yang sederhana. Apalagi sejak anak pertama kami lahir. Istriku juga seorang perempuan yang penuh perhatian dan pengertian. Meskipun kami harus tinggal satu rumah bersama ibuku yang sudah cukup tua, istriku tak pernah mengeluh akan hal tersebut. Istriku justru terlihat sangat dekat dengan ibuku, dan hal itu cukup membuat aku merasa lebih tenang. Sampai pada suatu ketika, sakit ibuku semakin parah. Kami membawanya ke rumah sakit, dan dokter memvonis kalau ibuku mengalami gagal ginjal dan harus segera dioperasi. Biaya untuk operasi ibu cukup mahal, sementara aku dan istriku hampir tidak punya tabungan sama sekali. Karena gajiku selama ini hanya cukup untuk biaya hidup kami sehari-hari, ditambah lagi kami juga harus membayar angsuran rumah setiap bulannya dan juga angsuran motor. Aku benar-benar bingung harus mencari uang kemana untuk biaya operasi ibu. Perusahaan tempat aku bekerja memang menyediakan BPJS untuk aku dan keluarga, tapi tidak termasuk untuk ibuku. Sementara ibu juga tidak terdaftar sebagai penerima BPJS pemerintah. Aku coba mengajukan pinjaman kepada perusahaan, tapi perusahaan hanya mengabulkan sebagian dari jumlah pinjaman yang aku ajukan. Dan pinjaman tersebut belum cukup untuk biaya operasi ibu, padahal ibu harus dioperasi secepatnya. Hingga pada suatu sore, saat menjelang pulang kerja, aku masih termangu di meja kerjaku, sementara rekan-rekan kerjaku yang lain sudah mulai pulang satu persatu. Aku masih memikirkan cara untuk bisa segera mendapatkan uang untuk tambahan biaya operasi ibu. Belum pulang, tegur salah seorang rekan kerjaku yang sebenarnya tidak begitu aku kenal. Aku hanya tahu namanya AB, dan rekan kerja yang satu divisi denganku. Tapi kami tidak terlalu saling kenal. AB baru bekerja selama 1 tahun di perusahaan ini. Belum, balasku pelan. Masih ada pekerjaannya? AB bertanya lagi. Enggak sih, cuma lagi ini aja. Balasku setengah ragu. Aku merasa tidak yakin untuk bercerita tentang persoalanku ini kepada seseorang yang tidak begitu aku kenal. Kamu lagi ada masalah? Tiba-tiba AB bertanya lagi, seakan melihat keraguan dari kalimatku barusan. Aku terdiam sesaat, mempertimbangkan untuk menceritakan apa yang sedang aku hadapi saat ini kepada AB. Biar bagaimanapun, saat ini aku memang lagi butuh teman untuk sekedar bercerita, dan aku harus bisa menemukan peluang untuk bisa mendapatkan bantuan keuangan. Selama ini,
Aku memang belum pernah bercerita masalah pribadiku kepada siapapun. Satu-satunya tempat aku bercerita selama ini hanyalah ibuku, atau paling tidak kepada istriku. Aku tak biasa bercerita tentang masalah apapun yang sedang aku hadapi kepada siapapun. Tapi saat ini, aku memang butuh teman untuk bercerita. Aku sangat membutuhkan segala bantuan yang ada saat ini. Dan lagi pula, AB kelihatannya orang yang baik. Dia sepertinya bisa menjadi pendengar yang baik. Meski tentu saja ia tidak akan begitu mudahnya memberikan bantuan padaku, terutama soal uang. Karena kami memang selama ini hampir tidak pernah ngobrol berdua sama sekali. Kalau kamu ada masalah, kamu cerita aja. Siapa tahu saya bisa bantu. AB kembali berucap, melihat aku hanya terdiam dan melamun. Kamu yakin mau tahu? Ucapku akhirnya. Iya, kalau kamu mau cerita sih. Balas AB ringan dan terdengar akrab di telingaku tiba-tiba. Karena saking jarangnya bercerita kepada orang lain, kalimat AB barusan benar-benar membuat aku tersentuh. Sebenarnya, aku lagi butuh pinjaman uang. Apa kamu bisa bantu? Ucapku to the point. Karena aku memang kurang pandai berbahasa basi. Butuh uang berapa? Tanya AB. Setelah ia terlihat termenung sejenak, seperti sedang memikirkan sesuatu. Mungkin ia tidak menyangka kalau aku akan melontarkan kalimat tersebut. 10 juta, balasku jujur. Untuk apa uang sebanyak itu? AB bertanya lagi, kali ini dengan nada penuh rasa ingin tahu. Aku pun kemudian menceritakan tentang kondisi ibuku yang sedang berada di rumah sakit dan harus segera dioperasi. Dan hal itu butuh biaya banyak. Kamu sudah ajukan pinjaman ke perusahaan? AB bertanya kembali setelah ia mendengar ceritaku barusan. Udah, tapi hanya dapat sebagiannya saja. Belum cukup untuk biaya operasi ibuku. Balasku apa adanya. Aku juga menceritakan tentang bagian di mana ibuku tidak memiliki BPJS, agar AB semakin paham akan persoalan yang sedang aku hadapi saat ini. Bahkan, aku juga menceritakan bagian di mana ayahku sudah lama pergi meninggalkan kami, dan memilih untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, ucapku, melihat AB yang terdiam cukup lama mendengar cerita piluku barusan. Ada kok, nanti saya transfer ya. Kamu kirim aja nomor rekeningnya. Ucap AB akhirnya yang membuatku jadi sedikit kaget. Aku hanya tak percaya kalau laki-laki yang tidak begitu aku kenal tersebut dengan begitu mudahnya meminjamkan uang padaku dengan jumlah sebanyak itu. Kamu serius? Aku bertanya dengan nada ragu. Iya, saya serius, balas AB. Padahal tadi saya hanya sekedar ingin bercerita saja, tapi ternyata kamu orang yang baik, ucapku kemudian. Kalau begitu, terima kasih banyak ya sebelumnya. Lanjutku lagi, seperti tak dapat berkata apa-apa lagi. Sungguh, aku tidak menyangka akan mendapatkan pinjaman dengan begitu mudahnya dari laki-laki yang aku anggap hampir tidak ada selama ini. AB bagai dewa penolong bagiku saat ini. Ia seakan sengaja datang sebagai penyelamatku. Aku tak tahu pasti alasan apa yang membuat AB begitu mudahnya memberikan aku pinjaman uang sebanyak itu. Tapi mungkin karena ia memang orang yang baik dan peduli. Malam itu, AB benar-benar mengirimkan sejumlah uang ke rekeningku sebanyak yang aku butuhkan. Dan aku pun segera ke rumah sakit untuk menyelesaikan segala sesuatunya sebelum ibuku dioperasi besok siang. Dan keesokan siangnya, ibuku pun dioperasi. Operasi ibu berjalan lancar. Beberapa hari kemudian, ibu pun sudah pulih kembali dan sudah diperbolehkan pulang. Sementara itu, hubunganku dan AB jadi semakin dekat. Kami jadi sering ngobrol berdua. Aku jadi tahu kalau AB adalah seorang perantau. Usianya lebih muda 1 tahun dariku. Sebelum bekerja di perusahaan ini, AB pernah bekerja di beberapa tempat. AB merupakan anak sulung dari 3 bersaudara.
Kedua adik-adiknya ada yang sudah kuliah dan ada yang masih SMA. Semua keluarganya tinggal di kampung yang berada cukup jauh dari kota ini. Orang tuanya adalah petani biasa di kampung yang penghasilannya tidaklah seberapa. "Jadi gimana ibumu?" tanya Abe suatu siang saat kami makan berdua di kantin. Saat itu sudah berjalan selama beberapa minggu sejak ibu dioperasi. "Ibu sudah baikan sekarang. Beliau sudah bisa beraktivitas lagi seperti biasa. Jelasku apa adanya." "Syukurlah," balas Abe, terlihat ikut senang mendengarnya. "Makasih Abe, kamu sudah sangat membantu," ucapku kemudian. "Tapi saya nggak tahu kapan saya akan bisa mengembalikan uang kamu," lanjutku. "Kamu nggak usah terlalu memikirkan hal tersebut, Mal. Karena aku juga tahu uang gaji kamu pasti akan dipotong perusahaan setiap bulannya untuk melunasi hutang kamu sama perusahaan. Jadi mengenai uangku tersebut, jangan terlalu kamu pikirkan dulu ya. Aku ikhlas kok," balas Abe terdengar tulus. "Iya Abe, itu juga yang menjadi beban pikiranku saat ini. Jika gajiku dipotong oleh perusahaan, maka kemungkinan nggak bakal cukup lagi untuk biaya hidup kami sehari-hari. Belum lagi untuk membayar angsuran rumah dan angsuran motor," ucapku sedikit berkeluh. "Kamu tenang aja, Mal. Selama masih ada aku pasti bakal bantu kok," ucap Abe kemudian. "Tapi aku yang jadi nggak enak sama kamu, Be. Padahal kita ini tidak ada hubungan apa-apa, hanya sekedar rekan kerja," balasku pilu. "Kamu nggak perlu merasa sungkan untuk meminta bantuan padaku, Mal. Aku pasti bersedia untuk membantu selama kamu mau cerita padaku," ucap Abe pelan, seakan ia berusaha meyakinkanku kalau aku bukan hanya sekedar rekan kerja baginya, tapi lebih dari itu, entah apa. Aku juga tidak paham mengapa Abe jadi begitu baik padaku. Padahal selama ini ia terlihat cuek dan seolah tak mengenalku. Meskipun diam-diam, aku sering melihat Abe, sering memperhatikanku. Tapi aku menganggapnya hal biasa, karena kami memang satu divisi dan satu ruangan bersama rekan-rekan lainnya. "Makasih Abe. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu waktu itu mau meminjamkan aku uang sebanyak itu, padahal kita tidak terlalu dekat waktu itu?" ucapku lagi, dengan sedikit bertanya. "Jujur saja, aku merasa tersentuh mendengar cerita hidup kamu, Mal. Jadi, karena aku juga masih punya tabungan, makanya aku berani meminjamkannya sama kamu. Karena aku yakin, kamu juga pasti orang yang baik," balas Abe. Dan begitulah, aku dan Abe semakin hari semakin dekat dan akrab. Abe bahkan juga cukup berani untuk mengajak aku datang ke rumahnya, sekedar melepas lelah sepulang kerja, sebelum aku melanjutkan perjalanan pulang. Rumah Abe yang ia beli secara kredit tersebut memang berada tidak terlalu jauh dari kantor tempat kami bekerja, sehingga bisa ditempuh dengan hanya berjalan kaki. Sementara rumahku sendiri berada cukup jauh dari kantor, sehingga aku memerlukan motor untuk pergi bekerja, dan hal itu cukup menambah biaya sebenarnya. Abe tinggal sendirian di rumahnya yang sederhana tersebut. Karena itu, aku juga tidak merasa sungkan harus berlama-lama berada di sana. Selain karena memang Abe termasuk teman yang asik untuk diajak ngobrol, aku merasa nyaman saat bersamanya. Dulu, aku juga pernah merasakan di mana aku tidak punya uang sepeser pun, sementara aku sangat membutuhkannya. Cerita Abe satu sore, saat untuk kesekian kalinya kami berada di rumahnya. Saat itu aku masih kuliah, dan kebetulan bulan itu orang tuaku tidak bisa mengirim uang untukku, karena hasil panen yang gagal. Aku mencoba mencari bantuan ke sana kemari, tapi tak seorang pun yang mau membantuku. Sampai akhirnya, aku harus menjual ponselku satu-satunya hanya untuk bisa bertahan hidup. Mungkin itu juga yang menjadi alasanku mengapa aku dengan begitu mudahnya meminjamkan uang sama kamu, Mal. Meskipun saat itu kita belum begitu dekat. Cerita Abe selanjutnya.
seakan masih berupaya untuk meyakinkanku akan ketulusannya membantuku. Jadi sekarang orang tuamu masih di kampung? Tanyaku. Iya, dan sekarang giliranku yang harus mengirimkan uang kepada mereka untuk membantu biaya hidup mereka dan juga untuk biaya sekolah adik-adikku, balas Abe. Maafkan saya ya, Be. Padahal kamu juga punya beban hidup, tapi aku malah nambah beban kamu di sini, ucapku pilu. Mengingat selama beberapa bulan ini, aku masih sering meminjam uang kepada Abe. Padahal pinjamanku yang pertama aja belum aku bayar sedikit pun. Tapi mau gimana lagi? Uang gajiku sudah tidak cukup lagi untuk biaya hidup kami, meskipun kami sudah berhemat. Karena potongan yang dilakukan oleh perusahaan cukup besar. Dan Abe selalu bersedia membantuku. Ia rela meminjamkan sebagian gajinya kepadaku. Sementara ia masih harus mengirimkan uang untuk orang tuanya di kampung. Kalau untuk itu, kamu tenang aja, Mal. Uangku masih cukup kok. Lagi pula, ayah dan ibu juga masih punya sawah di kampung. Mereka masih punya penghasilan, meskipun tidak terlalu banyak. Jadi, ya, aku hanya sekedar bantu-bantu secukupnya aja. Ucap Abe membalas ucapanku barusan. Ia seakan berusaha meyakinkanku kalau semuanya baik-baik saja, dan aku tidak perlu merasa bersalah akan hal tersebut. Meskipun hal itu tetap saja membuat aku merasa telah menambah beban Abe. Namun aku juga tidak bisa memungkiri kalau hanya Abe lah satu-satunya temanku yang bisa aku andalkan saat ini. Sekali lagi makasih banyak ya, Be. Aku nggak tahu bagaimana cara membalas semua kebaikan kamu selama ini, Be. Ucapku tanpa sadar. Ya, nggak perlu dibalas, Mal. Cukup dinikmati saja. Balas Abe dengan nada canda dan diakhiri sebuah tawa ringan. Sepertinya ia sengaja untuk mengalihkan pembicaraan kami yang mulai terasa mengharukan. Ah, kamu bisa aja, Be. Balasku ikut tertawa. Berada bersama Abe membuatku merasa tenang, nyaman, terhibur, dan cukup membuatku merasa betah untuk berlama-lama dengannya. Karena itu, hampir setiap sore aku selalu mampir di rumahnya. Aku seperti menemukan tempat untuk sekedar berteduh. Hingga pada suatu sore, saat itu sudah hampir setahun kami berteman. Sudah hampir setahun juga Abe menjadi dewa penyelamatku. Bahkan jika dihitung-hitung, hutangku kepada Abe sudah sangat banyak, dan aku belum membayarnya sedikit pun. Makasih ya, Be. Ucapku pelan, meskipun aku tahu ribuan ucapan terima kasih tak akan mampu membayar semua kebaikan Abe padaku selama ini. Terima kasih untuk apa? Abe bertanya. Untuk semuanya, untuk semua yang telah kamu berikan padaku selama ini. Sepertinya aku tidak akan pernah mampu membayarnya. Balasku lemah. Sebenarnya, aku ingin cerita jujur sama kamu, Mal. Tapi aku takut kamu tersinggung dan marah. Aku takut kamu akan membenciku. Ucap Abe tiba-tiba, seakan mengabaikan ucapanku barusan. Kamu mau cerita apa, Be? Cerita aja, aku pasti gak bakal marah. Dan lagi pula, aku gak punya alasan apapun untuk bisa membuat aku membencimu, balasku. Jadi merasa sedikit penasaran. Aku akan cerita, Ma. Tapi kamu harus janji dulu untuk tidak akan menjauhiku karenanya. Ucap Abe lagi, kali ini terdengar serius. Iya, aku janji, Be. Aku nggak bakal menjauh dari kamu apapun alasannya. Balasku berusaha meyakinkan Abe. Abe terlihat menarik napas sejenak lalu menghempaskannya perlahan. Jadi, sebenarnya aku sudah lama suka sama kamu, Mal. Bahkan sudah sejak pertama kali kita bertemu dulu, jauh sebelum kita menjadi akrab seperti sekarang ini. Karena itu juga, aku mau membantumu waktu itu. Aku berharap dengan aku membantu kamu, kita bisa menjadi dekat.
Dan harapanku pun menjadi nyata, kita menjadi dekat dan akrab. Aku merasa bahagia dengan semua itu. Semakin kita dekat dan akrab, perasaan itu semakin tumbuh subur di hatiku, Mal. Aku semakin menyayangimu. Aku jatuh cinta sama kamu, Mal. Tadinya aku pikir dengan kita menjadi akrab seperti ini, hal itu sudah cukup untuk membuat aku merasa bahagia dan tidak berharap lebih lagi padamu. Tapi ternyata aku salah. Semakin kita akrab, semakin aku tak ingin kehilangan kamu. Aku semakin ingin memilikimu, Mal. Lebih dari sekedar teman dekat atau apapun istilahnya untuk kedekatan kita selama ini. Aku ingin menjadi kekasihmu, Mal. Begitu ungkapan jujur Abe padaku sore itu. Sore yang mulai berganti senja. Suasana pun mulai sepi dan dingin. Aku terdiam cukup lama. Aku hanya tidak menyangka sama sekali kalau Abe akan berkata demikian padaku. Aku pikir apa yang ia lakukan padaku selama ini benar-benar tulus. Tapi ternyata semua itu hanya karena ia telah jatuh cinta padaku. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Aku bisa mengerti. Tapi bukankah aku ini seorang laki-laki yang sudah beristri dan juga sudah punya seorang anak? Mungkin ceritanya akan berbeda jika aku masih berstatus lajang atau belum nikah. Mungkin hal itu masih bisa aku pertimbangkan. Tapi kenyataannya, aku ini laki-laki yang sudah menikah. Jika aku memenuhi keinginan Abi tersebut, bukan saja aku akan mengkhianati kodratku sebagai seorang laki-laki, tapi juga aku akan mengkhianati istriku. Hal terakhir yang ingin aku lakukan dalam hidupku. Maaf, Be. Aku nggak bisa. Kamu tahu kan, kalau aku sudah menikah, jelas aku nggak mungkin mengkhianati istriku. Balasku akhirnya dengan suara sedikit terbata. Biar bagaimanapun, aku juga tidak ingin membuat Abe kecewa. Aku tidak ingin membuat laki-laki yang sudah sangat baik tersebut merasa terluka. Iya, nggak apa-apa, Mal. Aku ngerti kok. Aku mengatakan itu semua hanya agar ingin engkau tahu tentang perasaanku yang sebenarnya. Dan aku berharap, setelah kamu tahu, kita tetap bisa berteman seperti biasa. Balas Abe terdengar sendu. Kita akan tetap berteman, Be. Tapi, mungkin aku butuh jarak. Jujur saja, hal ini cukup membuat aku merasa risih. Jadi aku harap, kamu juga mau mengerti posisiku saat ini. Dan mengenai hutang-hutangku sama kamu, aku akan berusaha untuk melunasinya. Ucapku terbata. Ini nggak ada hubungannya sama hutang-hutang kamu, Mal. Aku tulus mencintai kamu, seperti aku tulus memberikan segalanya untukmu, Mal. Dan jika memang hal ini membuat kamu merasa risih, aku coba mengerti. Walaupun aku nggak rela kalau kamu harus jauh-jauh dariku. Balas Abe kemudian. Lalu aku harus bagaimana, Be? Di satu sisi, jujur saja, kamu sudah sangat baik padaku selama ini. Dan hal itu nggak mungkin aku lupakan begitu saja. Namun di sisi lain, aku nggak mungkin bisa memenuhi keinginan kamu tersebut, B. Dan untuk tetap akrab denganmu seperti sebelumnya, aku juga nggak bisa. Aku berucap dengan nada lemah, seakan kalimat tersebut hanya aku tujukan padaku. Jika kamu tidak mau lagi berteman denganku, Mal, boleh aku minta satu hal sama kamu. Tiba-tiba Abe bertanya. Kamu mau minta apa dariku, Be? Aku balas bertanya. Seumur hidup, aku belum pernah pacaran sama sekali, Mal. Apalagi sama laki-laki. Aku memang sudah beberapa kali jatuh cinta pada laki-laki. Tapi tak pernah sekalipun aku berani untuk mengungkapkannya, apalagi memilikinya. Ini pertama kalinya bagiku, Mal, untuk aku memberanikan diri untuk berbicara jujur tentang perasaanku. Itu pun karena aku merasa kita sudah cukup dekat. Jadi, aku sangat berharap kalau kamu mau memberi aku satu kesempatan saja, Mal. Satu kesempatan saja untuk aku bisa merasakan bagaimana rasanya melakukan hal tersebut dengan orang yang sangat aku cintai. Aku ingin merasakannya bersama kamu, Mal. Sekali saja. Ucap Abe panjang lebar dengan nada penuh harap.
Tapi aku nggak bisa, Be. Aku merasa geli. Bahkan membayangkannya saja, aku sudah merasa jijik. Balasku apa adanya. Aku memang tidak pernah membayangkan akan melakukan hal tersebut bersama seorang laki-laki. Rasanya hal itu terasa aneh bagiku. Tapi jujur saja, aku juga tidak mungkin mengabaikan permintaan AB tersebut. Biar bagaimanapun, ia sudah banyak membantuku selama ini. Aku mohon sama kamu, Mal, sekali ini saja. Setelah itu, kamu boleh membenciku, kamu boleh menjauhiku, dan aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Apa kamu gak merasa kasihan padaku, Mal? Kali ini, suara Abe semakin menghibah, membuat aku menjadi semakin tak tega padanya. Sebenarnya, aku memang merasa kasihan pada Abe. Sepertinya ia memang benar-benar mencintaiku. Sepertinya, ia memang benar-benar menginginkan hal tersebut. Dan lagi pula, mungkin inilah caranya untuk aku bisa membalas kebaikannya selama ini. Tapi, aku benar-benar merasa dilema. Oke, aku mau memberi kamu satu kesempatan. Tapi bukan sekarang. Sekarang aku belum siap. Dan harus kamu ingat, aku melakukannya hanya karena kamu sudah sangat baik padaku selama ini. Ucapku akhirnya setelah cukup lama aku berpikir. Jadi, kapan? Tanya Abe. Terdengar tak sabar. Ia seakan mengabaikan beberapa kalimatku barusan. Nanti aku kabari jika aku sudah merasa siap. Tapi yang pasti bukan sekarang. Balasku setengah ragu. Aku juga tidak yakin kapan aku akan siap untuk hal tersebut. Baiklah, Mal. Aku akan menunggu kabar darimu. Tapi aku harap kamu jangan membuatku kecewa. Ucap Abe kemudian dengan nada lemah. Setelah itu, aku pun segera keluar dari rumah tersebut tanpa berani berkata sepatah kata pun lagi. Aku masih merasa bingung dan penuh dilema. Jujur saja, bukan keputusan yang mudah bagiku untuk semua ini. Aku masih merasa tidak percaya kalau aku akan terjebak antara membalas budi atau mempertahankan harga diri. Harus aku akui, jika cara yang dilakukan Abe untuk mendekatiku cukup cerdas. Ia sengaja melakukan semua kebaikan padaku. Ia memberikan semua yang aku butuhkan. Perhatian, menjadi pendengar yang baik, dan tentu saja uang yang cukup banyak. Hal tersebut telah membuat aku terlena untuk semakin dekat dengannya. Dan ternyata, setelah kami dekat, dan setelah aku merasa sangat berhutang budi padanya, Abe memanfaatkan hal tersebut untuk bisa mendapatkanku. Namun terlepas dari semua itu, harus aku akui kalau aku juga bersalah dalam hal ini. Aku yang membiarkan Abe masuk begitu saja ke dalam hidupku tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Seharusnya dari awal, aku sudah bisa menduga hal tersebut. Tapi aku mengabaikannya. Aku menganggap kalau Abe memang orang baik yang tulus membantu sesama. Dan ternyata aku salah. Kini, biar bagaimanapun, aku memang harus memenuhi keinginan Abe, walau hanya sekali saja. Setidaknya untuk membuat ia merasa senang. Setidaknya untuk membalas semua kebaikannya selama ini padaku. Dan setelah itu, aku akan menjauh darinya. Dan aku akan melunasi semua hutang-hutangku padanya, agar aku tidak lagi dihantui rasa bersalah. Keesokan harinya, aku sengaja menghindari Abe di kantor. Aku merasa risih jika harus dekat-dekat dengannya lagi. Aku sengaja menjaga jarak darinya, agar ia juga tidak lagi berharap padaku. Dan begitu juga hari-hari selanjutnya. Kami sudah tidak lagi saling tegur sapa. Aku benar-benar sengaja menjauh darinya. Aku ingin Abe sadar jika aku tidak punya perasaan apa-apa padanya. Hingga seminggu kemudian,
Aku pun mengirim pesan padanya jika aku akan mampir di rumahnya sore itu. Aku sengaja mengirim pesan tersebut hanya untuk memenuhi janjiku padanya. Dan sore itu, seperti janjiku, aku mampir di rumah Abe dengan perasaanku yang masih tak karuan dan campur aduk. Jujur saja, aku merasa jijik membayangkan hal tersebut. Aku akan penuhi janjiku sama kamu, Be, tapi hanya untuk sekali ini saja. Setelah ini, aku harap kamu jangan lagi mendekatiku. Dan harus kamu ingat, aku mau melakukan ini semua hanya karena kamu sudah sangat baik padaku selama ini, bukan karena aku menginginkannya. Ucapku setelah kami berada di dalam kamar Abe. Iya Mal, aku ngerti kok. Aku hanya ingin merasakan hal tersebut dengan orang yang aku cintai, walau hanya sekali saja. Balas Abe pelan. Dan sore itu, aku dapat merasakan betapa Abe begitu penuh semangat. Terlihat sekali kalau ia ingin membuat aku merasa terkesan, tapi aku tetap merasa geli dan jijik. Namun lama-kelamaan, meskipun dengan perasaan yang tak karuan, aku pun berusaha untuk menikmati hal tersebut. Aku berusaha membalas apa yang dilakukan Abe padaku. Harus aku akui, kalau Abe cukup pandai membuat aku merasa terlena. Aku mulai terbawa suasana. Gerakan demi gerakan yang Abe lakukan mampu membuatku terbuai dalam suasana yang mulai terasa romantis tersebut. Hingga akhirnya, aku pun merasa kalau semua itu cukup indah. Apa yang dilakukan Abe padaku cukup untuk membuktikan betapa ia sangat mencintaiku dan sangat menginginkanku. Cukup membuatku merasa terkesan. Aku pun berusaha untuk membalasnya. Aku tak ingin Abe hanya berperan sendiri. Aku juga harus memainkan peranku sebagai laki-laki. Aku berusaha memberikan yang terbaik, setidaknya untuk membuat Abe merasa puas dengan semua itu. Dan sore itu pun berlalu dengan meninggalkan kesan yang indah di antara kami berdua. Tapi aku tak ingin terlena lebih jauh lagi di dalamnya. Biar bagaimanapun, ini hanya untuk membalas kebaikan Abe padaku selama ini. Aku tak mungkin mengkhianati istriku lebih lama lagi. Cukup hanya sekali ini dan tak akan pernah aku ulangi lagi. Terima kasih ya, ucap Abe sebelum akhirnya aku keluar dari rumah tersebut. Sore yang sudah berganti malam tersebut kini telah berakhir. Aku pulang dengan perasaan penuh rasa bersalah. Aku pulang tanpa kata pamit. Aku pergi begitu saja. Berbagai perasaan terus menghantuiku. Aku merasa bersalah pada istriku karena telah mengkhianatinya. Meski hal itu aku lakukan hanya karena terpaksa, hanya karena ingin membalas kebaikan seseorang padaku. Aku juga merasa bersalah pada Abe karena telah melakukan hal tersebut padanya. Aku merasa bersalah karena harus pergi dari kehidupannya. Aku harus menjauh darinya dan tak akan lagi berteman dengannya. Dan hal itu jelas tak seperti yang Abe harapkan. Meskipun aku sudah berusaha untuk memberikannya satu kesempatan, tapi aku yakin bukan hal itu yang Abe inginkan dariku. Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin aku jadi kekasihnya. Sesuatu yang tak mungkin bisa aku penuhi. Seperti yang pernah aku katakan, mungkin akan lain ceritanya jika aku masih lajang. Mungkin aku akan mencoba untuk menjadi kekasihnya, karena aku belum terikat dengan siapapun. Namun karena aku sudah menikah, tentu saja banyak hal yang harus aku pertimbangkan. Dan jelas, keputusanku adalah menjauh dari Abe dan tak lagi berteman dengannya. Karena jika aku masih berteman dengannya, Abe akan punya banyak kesempatan untuk membuat aku takluk padanya. Kini bagiku, semua sudah berlalu. Aku akan melupakan semua itu. Satu-satunya hal yang harus aku lakukan saat ini ialah mencari uang untuk bisa melunasi semua hutang-hutangku pada Abe. Dan keesokan harinya, aku benar-benar tak menegur Abe lagi. Aku bersikap seakan aku tak mengenalnya. Aku sengaja mengabaikannya. Aku sengaja menjauh darinya. Aku ingin
ia membenciku, agar ia tak lagi memikirkan tentangku. Namun seminggu kemudian, tiba-tiba Abe menghilang dari kantor. Ia menghilang begitu saja tanpa kabar. Hingga pada akhirnya aku tahu, ternyata Abe sudah resign dari perusahaan. Dia sudah tidak bekerja lagi di perusahaan ini. Dia memutuskan untuk berhenti. Entah apa alasannya melakukan semua itu. Entah karena ia kecewa padaku, entah karena ia marah padaku, atau entah karena ia merasa malu padaku karena aku telah mengetahui rahasia tergelapnya. Namun apapun alasan Abe untuk pergi, jujur saja aku merasa lega. Setidaknya dengan tidak adanya lagi Abe di kantor ini, aku bisa bekerja dengan tenang, tanpa harus merasa risih. Aku tak lagi harus memikirkan perasaannya padaku. Aku hanya berharap, semoga Abe tidak menyimpan dendam padaku, dan semoga aku bisa melanjutkan hidupku meski aku harus kehilangan sosok seorang teman sebaik Abe. Semoga tak ada lagi laki-laki seperti Abe yang mampu memanfaatkan kelemahanku. Ya, semoga saja.